Fa idza labista thiyabaka fanwi bihi, jika engkau memakai pakaianmu maka berniatlah. Ai al-lubsi, ketika kamu memakai, apa niatnya? Imtithala amrillahi ta'ala, yaitu untuk melaksanakan perintah Allah. Berbentuk apa perintah Allah yang hendak kamu niati ketika kamu memakai baju? Fi sitri auratika, yaitu berniat untuk menutup aurat. Menutup aurat itu adalah amrullah, perintah Allah. Jadi niatnya seperti itu. Wahdar, hati-hatilah. Ayyakuna qasduka min lubsi libasika mura'atal khalq. Hati-hatilah. Jangan sampai ada maksud di hatimu, niat di hatimu walaupun sedikit, bahwa engkau memakai baju itu untuk mendapatkan pujian dari manusia. Riya. Fatakhsar. Kalau demikian niat kamu, fatakhsar, kamu akan merugi. Fatahlika, engkau akan celaka. Hati-hati. Jangan sampai ada niat sedikit pun, secuil pun di hati kita ketika hendak memakai pakaian untuk dipuji oleh orang karena bajunya bagus, branded misalnya, biar dipuji, elegan dan segala macam. Fatakhsar, fatahlika. Orang yang benar seperti itu ketika hendak memakai baju akan celaka. Amma la qasadta bi lubsi thiyab wan na'li wa nahwi dzalika ayyakuna laka ta'zimun indan nas aw mahabbatun indal masyi wal a'immah litatamakkana min ta'yidi madhhabi ahli al-haqqi wa nasil ilmi wa haddin nas 'alal ibadah, ya. Tetapi kalau kemudian kamu berniat ketika hendak memakai baju atau sandal, yang niatnya itu agar kemudian manusia itu mengagungkan, agar kamu itu mendapatkan penghormatan di sisi manusia, penghormatan sewajarnya sesuai dengan profesi kamu sebagai seorang ulama, misalnya seorang dokter, harus menggunakan pakaian tertentu agar orang itu menghargai, begitu ya, ta'dim indan nas, atau mendapatkan cinta indal masyi wal immah, agar dicintai di sisi para masyayikh dan para imam, atau engkau kemudian menggunakan itu niatnya agar kemudian bisa mendukung atau menguatkan madhab ahli kebenaran, ya, bisa memperkuat kebenaran yang kamu perjuangkan, atau mempermudah kamu menyebarkan ilmu pengetahuan, atau juga bisa bermakna berniat untuk mendorong manusia agar beribadah. La li syarafi nafsika min haitsu hiya, bukan tujuan untuk keagungan dirimu, ya, dari berbagai cara. Wala lidunya tanaluha la sara dzalikal amrul khair, bukan untuk mendapatkan dunia, maka niat seperti itu bagus. Wasara fi hukmi a'malil akhirah, dan itu dihukumi sebagai perbuatan akhirat. Di anna hadhihi niyatun mahmudatun, karena ini termasuk niat yang mulia. La yadkhulu syai'un minha fi bab riya, tidak masuk dalam bab riya. Idza karena al-maksud min dzalika amrul akhirah bil haqiqah kama qala al-Ghazali, karena tujuan berbaju seperti itu, menggunakan baju seperti itu termasuk urusan akhirat secara hakikat. Jadi kalau orang menggunakan pakaian misalnya sorban misalnya, dia pakai ya agar kemudian orang tahu bahwa dia itu orang berilmu, agar orang menghormati dia karena ilmunya, gitu ya. Atau dia menggunakan sorban atau kopiah atau baju-baju yang dianggap baju kehormatan di tengah masyarakat, agar orang itu mendapatkan kecintaan dari para masyayikh atau guru-gurunya, ya. Atau kalau dengan baju seperti itu dia itu mudah menyebarkan ilmu, mudah mempertahankan kebenaran, atau bahkan bisa mendorong orang untuk beribadah. Misalnya ketika dia tabligh, dia menggunakan pakaian yang berwibawa, pakaian baju koko misalnya, terus menggunakan sorban, menggunakan segala atribut yang sekiranya kalau dia ngomong orang percaya dengan apa yang dia omongin, sehingga orang itu kemudian termotivasi melakukan kebaikan-kebaikan. Itu semua termasuk
a'malul akhirah, termasuk niat-niat akhirat. Itu bagus, bukan riya itu, bukan riya. Sebagaimana yang disebut oleh Imam Al-Ghazali. Wa qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, yang bagi ayyakunal ulama wa talibul ilmi fi zamanina hadha ahsana thiyaban wa a'zama imamatan wa awsa'a akmaman minal juhala. Maka hendaknya para alim ulama, para pelajar, para sarjana, para cendekiawan di zaman kita ini itu bajunya harus lebih bagus, lebih terhormat, surbannya ya, penampilannya, performanya ya, performanya, stylenya itu lebih bagus, lebih menawan, lebih elegan daripada siapa? Daripada orang-orang yang tidak punya ilmu. Apa tujuannya? Ailiyakunal ilmu qawiyan adiman, agar ilmu yang mereka miliki itu nampak kuat dan berwibawa juga. Ini masuk akal ini. Karena kadang isi itu dipengaruhi oleh packaging, isi dipengaruhi oleh bungkus. Kalau bungkusnya bagus, orang kemudian menyangka isinya juga bagus. Kalau orang alim, isinya ilmu, cendekiawan, isinya ide-ide ya. Orang sufi isinya takwa misalnya, terus penampilannya kemudian bagus, maka orang menganggap apa yang mereka bawa itu juga bagus. Ya, ini ya, liyakunal ilmu qawiyan aziman. Ini di zaman kita sekarang ini seperti itu kayaknya, karena orang lebih mudah melihat kepada yang zahir, yang lahir, yang nampak sebagai parameter apa yang tidak nampak. Gitu ya. Jadi seseorang yang kira-kira dianggap cerdas, cendekiawan, tampak kalah dengan sikap, performa, penampilan ya, kostum baju ya, yang sekiranya mewakili isi dirinya begitu ya, sehingga orang kemudian tidak menyepelekan keilmuannya, kealimannya, gara-gara mereka menyepelekan terlebih dahulu terhadap penampilan orang tersebut. Ya, waqala kama qala Abu Hanifah li ashabi, bagaimana berkata Imam Abu Hanifah kepada murid-muridnya, azimu amaimakum wa wasi'u akmamakum li alla yastakhifan nasu bi ilmi wa ahli. Wah, ini ya luar biasa Imam Abu Hanifah ini. Perbesar sorbanmu ya, perluas lengan bajumu agar orang tidak mengentenkan ilmu dan orang yang punya ilmu. Ya Allah, ini azimu imaimakum ya. Tuh, kita lanjut. Apa yang dibaca ketika kita memakai baju ya, atau memakai sandal, memakai baju dan segala atribut ya di tubuh kita. Wa an Sa'id bin Malik bin Sunan an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasul ketika kana idza labisa memakai baju, sauban, memakai saub, baju kamisan atau gamis, au ridaan atau selendang ya, rida, au imamah atau sorban, apa yang boleh baca, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa, ya Allah aku berharap kepadamu, min khairihi dari kebaikannya, wa khairi ma huwa dan segala kebaikan darinya, wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lah, dan saya berlindung kepadamu dari kejelekannya dan kejelekan mahwalah yang ditimbulkan olehnya, yang ditimbulkan oleh baju, yang ditimbulkan oleh imamah, sorban dan segala atribut yang kita pakai. Jadi kita berharap ketika kita memakai itu semua kebaikan-kebaikannya dan berlindung kepada Allah dari segala kejelekannya. Doa yang kedua, ketika Rasulullah memakai baju, riwayat Mu'ad bin Anas, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala man labisa sauban, barang siapa yang memakai baju jadidan yang baru, ini khusus baju baru ternyata, faqala maka fakul mestinya fakul ya, faqala maka lalu kemudian dia membaca doa, alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Ya Allah, segala puji bagi Allah yang sudah memakaikan kepadaku ini, ya ini baju baru, wa razaqani min ghairi haulin, dan merizkikan kepadaku tanpa usaha dariku, wala quwwatin dan kekuatan dariku, Allah kasih langsung kepadaku ya. Karena kita tidak punya kekuatan apa-apa, maka orang yang membaca doa seperti itu
ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya Allah. Itu demikian ya, demikian etika memakai baju. Semoga bermanfaat.